Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan mudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke, ini akan menjadi pembahasan yang sangat penting sekali karena ada satu pemain keturunan yang menurut saya ini ya sangat spesial lah. Karena memang saat ini ya, kemarin lah tepatnya, dia mendapatkan pembaruan kontrak ya, atau kontrak baru bersama klub Fenerbahce. Ya, siapa pemain keturunannya saya maksud, kalian pasti sudah paham. Kontraknya hingga 2028. Artinya kalau saat ini 2025 ya, potensinya untuk stay terus di Eropa dan peningkatan karir serta performa ya itu jelas ada. Siapa aja dia? Kita harus bahas sama-sama. Oke, sebelum saya lanjut tonton ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan, kemudian kalau bekerja tetap bau badan, atau kalau jalan-jalan itu masih kurang percaya diri, ini saya sangat rekomendasikan kalian pakai parfum premium. Ini beli satu ya, nanti kalian akan dikirim 4 seperti ini. Harganya cuma 50.000. Ini ketahanan wangi 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Jadi mumpung masih promo, langsung kalian klik di pojok kiri bawah ya. Mumpung 50.000 dapat 4. Oke, kita langsung bahas ya sosok ini. Dia adalah sosok Jayden Oosterwolde. Nah, banyak kemarin yang menanyakan, Bang, kalau masalah Jayden Oosterwolde ini sepertinya kecil kemungkinan untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Saya ingin bertanya kembali ke kalian. Dengan pertanyaan seperti itu, jelas itu ada alasan ya mengapa dia ya ingin sekali atau tidak ingin sekali untuk menjadi bagian timnas Indonesia lebih cepat. Ya, karena faktor ini jelas performa. Kalau kalian tanya ke Tom Haye, kemudian Joe Pelupesi, ya, dan juga beberapa pemain lainnya ya seperti Ragnar Oratmangun ketika usianya masih 24 tahun. Ya, mereka pasti juga berpikir-pikir untuk menjadi bagian timnas Indonesia karena potensinya ya untuk menjadi bagian timnas Belanda ya itu masih ada. Bahkan sosok Calvin Verdong pun sama. Mereka semua rata-rata mengambil keputusan untuk menjadi bagian timnas Indonesia itu ketika usianya 26, 27, 28. Di saat usia-usia matang dan peluangnya untuk menjadi bagian timnas Belanda itu kecil. Nah, saat ini kita hanya tinggal menunggu waktu. Nah, kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan kalau saya lihat, kalian juga pasti tahu lah, siapa yang saat ini mendominasi ya di skuad Orange Belanda ya. Dari kiper, kemudian back, lini tengah hingga striker, rata-rata pemain yang berlaga di Liga Spanyol, Inggris dan juga Italia. Sementara di Liga Turki itu belum. Artinya ya mereka juga memiliki standar dalam pemanggilan pemain, kecuali pemain-pemain yang menurut mereka ya itu sangat sulit untuk dicari, seperti sosok striker ya, seperti pemain striker Depay. Walaupun bermain di Liga Brasil ya, dia masih dipanggil karena memiliki pengalaman dan juga sulit mencari pengganti Depay. Sedangkan ya kalau saya lihat ya sosok Jayden Oosterwolde ya ini memiliki pesaing yang sangat banyak karena memang posisinya di lini belakang. Nah, ini menjadi keuntungan sebenarnya bagi Indonesia dan juga Suriname. Nah, mengapa saya bilang Suriname? Karena dua negara ini sangat ngotot untuk mendapatkan Jayden Oosterwolde. Nah, kita baru sekarang bahas mengenai statistik dari sosok Jayden Oosterwolde. Nah, di musim ini saja teman-teman, kalian bisa lihat ya, dengan kontrak barunya bersama Fenerbahce, ini artinya membuat dirinya semakin dipercaya oleh pelatih top dunia yakni Jose Mourinho. Nah, di musim ini saja saya melihat statistiknya, dia selalu tampil solid sekali, tampil sangat luar biasa. Di musim ini 38 pertandingan ya, hampir tidak pernah terlewatkan pemain ini ya untuk menjadi pemain starter. Bahkan ya ini yang menjadi angin segarnya ya, di sela cedera saja pun ya, memang pertandingan sebelum habis Liga Turki kemarin ya, dia sempat cedera ya, tapi tetap masuk dalam daftar susunan pemain. Artinya kalau saya lihat di sini, entah dari dokter tim ya itu memberikan suplemen dan sebagainya untuk mengatasi rasa sakit dari cederanya. Ini adalah bagian dari strategi Jose Mourinho bahwa Jayden Oosterwolde itu adalah pemain penting. Ditambah nih, kita harus memiliki data juga.
Untuk untuk total jam bermain saja ya, untuk sosok Jayden Osterwolde ini sudah 12.262 menit ya. Kalian bisa hitung itu berapa ini ya, pengalamannya itu sudah didapat berapa kali momen-momen yang sangat spesial, baik itu di Serie B, Liga Conference League, kemudian di Liga Piala Turki, aplikasi Liga Champion ya, Europa League ya. Itu artinya ya, dia itu sudah memiliki banyak sekali pengalaman sangat luar biasa. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya sosok Jayden Osterwolde ini ya sangat bagus. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Nah, kemudian saat ini market value-nya juga condong ya standar naik ya. Saya melihat saat ini market value-nya itu 225 miliar. Sedangkan ya ketika didatangkan dari Fenerbahce pun ya masih awal sekali didatangkan, itu masih 95 miliar ya didatangkan pada saat itu dari Parma ya. Padahal kalau saya lihat awal sekali di 2020 ya, ketika masih dia di FC Twente, dia masih 1 miliar loh, 1,30 miliar. Saat itu usianya masih 19 tahun. Tapi saat 21 tahun dia sudah melonjak ke 17 miliar, kemudian ke Fenerbahce ya ke 95, dan saat ini 200 ya 25 miliar di saat usianya masih 24 tahun. Jadi sangat wajar sekali jika memang saat ini sosok Jayden Osterwolde masih mempertimbangkan. Dia sudah memberikan statement, dia tidak menolak timnas Indonesia, dia juga tidak menolak Suriname. Untuk saat ini masih menunda keinginan tersebut karena ingin ke Belanda. Wajar ya, kita tidak terlalu cemas dan nggak perlu menghujat Jayden Osterwolde, kemudian juga tidak bisa menyimpulkan bahwa Jayden tidak mau untuk jadi bagian timnas Indonesia. Tidak, bola itu bundar dan waktu berputar. Kita harus ingat dan juga paham prinsip itu ya, apalagi dirinya ya jelas ini sangat disukai oleh coach Patrick Kluivert ya. Saat ini dia memang dominan sekali di posisi kiri, tapi untuk di back tengah ya kita sangat membutuhkan duet yang sangat bagus antara Jay ya dan juga mungkin Jayden Osterwolde ya. Jadi dua J ini ya kita harus semoga saja lah kita harus bisa melihat informasi terbarunya, kemudian kita harus sering-sering melihat perkembangannya karena emang pemain ini sangat potensial sekali, sangat potensial sekali. Ini seusia Mas Hilgers lah, karena mereka berdua sama-sama dulu ya di FC Twente. Tapi yang jelas ya ini menjadi angin segar ya bagi timnas Indonesia ya, karena memang dia tidak dipanggil oleh timnas Belanda, dan ini menjadi angin segar bahwa dirinya segera untuk menjadi bagian timnas Indonesia ya mungkin 2-3 tahun ke depan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jayden Osterwolde? Apakah kalian setuju jika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.